Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Patutlah kita bersyukur atas nikmat yang telah dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena hingga hari yang ke-10 ini kita masih diberi kemampuan, kenikmatan untuk menjalankan puasa Ramadan, kenikmatan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan semoga hal ini senantiasa kita menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh salah satu keutamaan bulan Ramadan yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan ini bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surganya. Di bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala menutup rapat-rapat pintu nerakanya. Dan di bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan sebagai musuh manusia yang nyata. Seandainya tidak ada nikmat di bulan Ramadan selain 3 nikmat ini, maka hal itu adalah cukup bagi kita di dalam menganggap bahwa bulan ini adalah syaraf wa fadl, yaitu bulan kemuliaan dan bulan keutamaan. Setan dibelenggu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa setan adalah musuh manusia yang nyata. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kali untuk senantiasa ta'awudz kepada Allah, yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Dari aktivitas apapun yang kita lakukan, maka hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Memang tabiat setan adalah senantiasa menyesatkan manusia. Setan senantiasa memberikan angan-angan kosong kepada manusia, serta memberikan bayang-bayang indah kepada manusia dalam bentuk amalan dan perbuatan, sampai manusia itu terjerumus ke dalam lembah setan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah perlindungan agar kita dijauhkan dari musuh yang satu ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita bahwa musuh kita yang satu ini adalah musuh yang patut kita hindari. Kita menghindari dari bisikan-bisikannya. Bahkan dalam satu surat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara detail bagaimana kronologis tatkala bapak kita Adam alaihi salam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tipu dayanya, karena tipu daya setan. Di dalam surat Al-A'raf di sini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat 11 sampai ayat 30 menjelaskan tentang bagaimana kronologis hal ini terjadi. Permusuhan setan kepada manusia sehingga mereka adalah salah satu musuh kita sampai akhir zaman kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim
wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Dan sungguh telah kami ciptakan kamu, kemudian kami bentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li adama, bersujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, maka mereka pun sujud kecuali iblis, illa iblis. Kemudian Allah mengatakan dalam hal ini, lam yakum minas sajidin. Mereka iblis ini tidak mau sujud bersama para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, qala ma man'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman kepada mereka yang tidak mau sujud, yaitu iblis, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Qala ana khairun minhu. Ini jawaban iblis. Ya Allah, saya lebih baik dari dia. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakanku dengan api, tapi engkau menciptakan dia dengan tanah. Memakai logika. Iblis ini memakai logika. Dia menyangka bahwasanya api itu lebih baik dari tanah. Sehingga dia memberikan kesimpulan, ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dengan api dan engkau ciptakan dia dengan tanah. Insyaallah penjelasannya kami akan menjelaskan sebentar lagi. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala fahbit minha. Kemudian Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha, karena sesungguhnya kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Fakhruj, keluarlah kamu. Innaka minas sabirin, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Apa jawaban iblis tatkala dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dari surga? Iblis mengatakan, qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ini kita waspadai macam ini. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan wahai Allah sampai hari mereka dibangkitkan. Allah kemudian berfirman, qala innaka minal mundarin. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Artinya, ma'asyarul muslimin, dalam hal ini iblis yang dilaknat oleh Allah ini diberi tangguh umurnya, tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, manakala mereka terus-menerus menggoda umat manusia. Kemudian iblis juga mengatakan, qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka, yaitu para manusia, dari jalan yang lurus. Kemudian dia mengatakan lagi, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari samping kanan mereka, dari samping kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala khuj minha mad'uman madhura. Keluarlah kamu dari sana, yaitu dari surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Sesungguhnya barang siapa di antara kamu atau di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua atau dengan kalian semua. Mulailah iblis melancarkan aksinya. Wa waswasa lahum asy-syaitanu liyubdi lahum ma wuriya anhuma min sawatihima. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kemudian iblis iblis mengatakan bahwa waswasa lahum asy-syaitan. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka
yang selama ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, karena sesungguhnya kamu berdua tidak akan menjadi malaikat dan tidak akan pernah menjadi orang kekal di dalam surga. Inilah bentuk tipu daya setan kepada bapak kita Adam alaihissalam. Wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Kemudian dia setan bersumpah kepada keduanya, yaitu kedua bapak kita, Adam dan Hawa. Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu buat kebohongan iblis kepada bapak kita. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Fadallahuma bighurur." Maka dia setan membujuk mereka dengan tipu daya, dengan kebohongan. Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqa yakhsifani 'alaihimā min waraqil jannah. Maka ketika mereka mencicipi buah pohon itu yang sebelumnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tampaklah oleh mereka aurat mereka. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asy-syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Tuhan menyuruh mereka, bukankah aku melarang kamu, wahai Adam, dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwasanya sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah pengakuan seorang Adam. Manakala dia mengakui bahwa dia itu telah salah, telah terbujuk oleh rayuan iblis, keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, ya Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, maka niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Apa akibatnya setelah itu? Qala bitu ba'dukum bi ba'din adu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka turunlah kamu akan saling bermusuhan antara satu dan yang lainnya. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya ayat ini panjang, menceritakan kisah Adam dan iblis, bagaimana permusuhan mereka yang jauh sebelumnya sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan. Wahai anak-anak Adam, janganlah kalian terfitnah oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum, sebagaimana dia telah mengeluarkan bapak kalian dari surga. Minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyurihuma sawatihima. Sampai mereka berdua telanjang sehingga mereka menampakkan aurat mereka masing-masing. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan ini senantiasa mengintai kalian, melihat kalian di mana kalian tidak dapat melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya lil ladzina la yu'minun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya kami menjadikan setan sebagai wali-wali orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya juga tidak ada ayat yang lain yang menceritakan bagaimana kedahsyatan setan ini sebagai musuh manusia, tipu daya mereka kepada Adam sehingga dengan itu menyebabkan Adam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, maka tak salah cukup bagi kita sebagai peringatan hal ini, ma'asyiral muslimin, untuk kita menjauhi tipu daya setan. Allah Subhanahu wa taala banyak juga menceritakan tentang hal itu. Bahkan di dalam ayat yang lainnya, di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setan akan senantiasa membisikkan kepada kita suatu rayuan-rayuan. Bahkan setan membisikkan kepada kita agar kita termotivasi untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wala udillannahum. Ini janjinya setan. Kami akan menyesatkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, kami akan menyesatkan mereka. Wala umanniyannahum, dan kami akan bangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Wala amurannahum, dan kami akan suruh mereka untuk memotong telinga-telinga binatang mereka. Atau di sini ada satu kinayah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
bahwa orang-orang jahiliyah dulu memotong telinga-telinga hewan ternak sebagai persembahan untuk menyembah syaitan dalam hal ini, atau menyembah arwah-arwah. Wala amurannahum fala yubtikunna adanal an'am wala amurannahum fala yuharrimuna khalqallah. Aku suruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, setan senantiasa datang kepada kita dari jalur mana saja, dari depan kita, belakang kita, kanan kita, kiri kita. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, mufassir as-sahabah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum pernah mengatakan bahwa setan datang di depan kita berarti dia telah melancarkan kepada kita aksi dalam bentuk meragukan atau membuat keraguan-raguan kita kepada agama kita. Paling tidak minimal mereka melancarkan keraguan-raguan kepada kita agar kita ragu terhadap hari pembalasan yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min khalfihim, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setan akan datang dari belakang kalian. Yaitu dengan cara apa? Kata beliau, uraghibuhum fi dunyahum. Mereka akan senantiasa aku sukakan, aku gembirakan mereka dengan dunia-dunia mereka, sehingga mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, karena dalam hal ini mereka sudah tertipu dengan dunia mereka. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Abbas, wa an aymanihim, setan datang dari samping kanan mereka dengan apa? Usyabbihu alaihim amradinihim, aku akan membuat syubhat-syubhat kepada mereka dalam urusan agama mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syubhat di sini adalah sesuatu yang samar. Kadang-kadang syubhat ini adalah sesuatu yang nampaknya itu benar, tapi justru di sinilah perangkap setan sudah mulai mengintai kita. Seperti orang yang melakukan bid'ah, melakukan urusan bid'ah, mereka menganggap bahwa hal ini adalah sesuatu yang benar. Ini adalah syubhat, ma'asyiral muslimin, yang dilancarkan oleh setan, sehingga mereka mencari pembenaran-pembenaran meskipun dari akal mereka. Disinilah ma'asyiral muslimin, Syekh Ibnu Al-Jauzi rahimahullah telah mengatakan di antara perangkap setan kepada manusia adalah mereka setan menghiasi manusia dengan sesuatu yang indah di dalam agama mereka, seakan-akan hal ini adalah suatu kebenaran, padahal itu adalah sesuatu kesesatan yang nyata yang dilancarkan oleh setan. Wa an syama'ilihim, setan juga datang dari samping kiri kita dengan apa? Dengan memberikan kita atau membisikkan kita untuk senang melakukan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingat dalam hal ini ma'asyiral muslimin, maka sebagai seorang mukmin yang hakiki tentunya kita selalu waspada, karena musuh kita senantiasa mengintai kita dari segala penjuru. Dari depan kita diberikan kepada kita keraguan-keraguan akan akhirat kita, dari belakang kita bahwasanya dia senantiasa setan ini memberikan apa-apa yang diinginkan oleh setan, yaitu dalam bentuk dunianya. Kita dihiasi dunia kita sehingga kita tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala, tertipu sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kanan kita, dari samping kiri kita, dengan diberikannya syubhat-syubhat sehingga kita menganggap sesuatu yang batil itu adalah benar, padahal itu adalah tipu daya dari setan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ketika terjadi hal ini ma'asyiral muslimin, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW hendaknya senantiasa bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita ijaddid imanuna, yaitu kita memperbaiki iman kita sekali lagi. Suatu ketika pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku pernah sekali waktu mendapatkan bisikan-bisikan ini dan sebagainya." Rasulullah SAW sampai dikatakan oleh sahabat ini, nanti la yazalun nasu yatasaalun, masih saja nanti orang-orang akan senantiasa bertanya, hatta yuqal, sampai dikatakan, hadza khalaqallahu al-khalqa, ini yang menciptakan adalah Allah. Faman khalaqallah,
Kira-kira siapa yang menciptakan Allah ya? Ini bentuk tipu daya setan kepada para manusia. Sehingga ketika itu Rasulullah SAW memberikan resep yang jitu kepada mereka, orang yang senantiasa membuat keraguan seperti ini dan ada keraguan di dalam dirinya. Apa kata Rasulullah SAW? Jika seandainya ada keraguan di dalam hati kalian seperti itu, kalian mikir kemudian kalian sampai menginjak, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Falyaqul amantu billah. Maka hendaknya dia mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat hadis yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan falyasta'id billah. Hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah. Di dalam riwayat yang lainnya dikatakan falyu'min billahi falyaqul amantu billahi wa rasulihi. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah bentuk-bentuk kejahatan setan. Dan inilah bentuk kesesatan setan kepada manusia. Seharusnya kita waspada ma'asyiral muslimin. Peringatan Allah Subhanahu wa taala dan peringatan Rasulullah SAW akan bahaya laten setan ini sebagai musuh manusia ini telah terbukti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis yang suci, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Sesungguhnya aku menciptakan hambaku seluruhnya dalam keadaan lurus, dalam keadaan fitrah. Sampai faja'ahum syayatin, sampai datang setan kepada mereka, fadzalathum an dinihim. Maka setan ini memalingkan mereka dari agama mereka. Apa bentuk pemalingan setan dari agama Allah Subhanahu wa taala? Wa harramtu 'alaihim ma ahlaltu lahum. Inilah akibat dari mereka berpaling dari agama Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi mereka apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan ini adalah bulan kesempatan bagi kita. Ketika setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bulan ini sebagai kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan senjata, untuk mempersiapkan jurus-jurus. Bagaimana ketika nanti setan ini sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala belenggunya, artinya kita keluar dari Ramadan ini dan kita senantiasa siap untuk menghadapi musuh yang nyata ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari bujukan dan gangguan setan, sehingga kita benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan bertakwa dan dalam keadaan hati yang bersih. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.